Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini bisa ketemu lagi di tengah guyuran hujan yang belum berhenti. Mudah-mudahan tanda rahmat dari ilahi untuk menjadikan hati semakin suci sehingga siap mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabatku dimanapun antum berada, saya mau cerita bab rezeki. Simple, singkat, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Bab apa? Rezeki. Rezeki itu misteri. Rezeki itu misteri. Rezeki itu enggak ada yang tahu. Rezeki itu mutlak urusan Allah. Rezeki itu sudah dibagi. Dan rezeki itu sudah ditentukan oleh ilahi Rabbi. Itu hakikat yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi rezeki saya, rezeki ibu-ibu, satu dengan yang lain sudah ada bagiannya. Udah ada jatahnya. Yang rezeki saya gak mungkin diambil orang lain, yang rezeki orang lain gak mungkin saya ambil. Itu pakemnya, itu aturannya, itu hakikatnya. Cuman kita gak boleh kemudian duduk-duduk dan berkata, ya kalau rezeki saya gak akan kemana-mana. Terus jadi pengangguran, nah ini gak boleh. Itu namanya al-malesu wal kesetu. Males, ya, sesuatu yang tidak terpuji. Nah, kenapa kita harus tahu rezeki kita masing-masing itu? Saya punya cerita ini. Jadi saya itu dikasih seseorang roti, jumlahnya banyak. Dibuat dengan penuh khusyuk roti ini karena memang jualannya roti. Saya dikasih banyak. Saya senang, saya pengen makan. Saya senang, saya pengen makan. Di jalan saya ketemu satu orang, juali saya minum. Juali saya minum. Tapi jualinya itu dengan cara yang menyenangkan. Sumringah, menyenangkan. Karena orang yang juali dengan cara menyenangkan, saya jadi senang. Ya, saya jadi senang. Karena saya jadi senang, saya pengen ngasih sesuatu. Yang kelihatan roti. Yang kelihatan roti. Roti ini saya ambil, yang niatnya cuma ngambil 2 atau 3, tangan saya enggak mau ngambil 2 atau 3, sak bungkus-bungkus saya. Sak kotak saya ambil, saya serahkan. Setelah rampung, gelo hatiku. Loh, kok entek roti ini? Satu kotak ini saya serahkan, blek. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, saya merenung. Kok bisa ya? Kok bisa Allah Ta'ala ini ngatur rezeki sedemikian hebat, ternyata roti yang saya kira itu jadi teman saya sore hari ini sambil minum kopi di pengajian Rebo sore, ternyata enggak bisa saya sentuh. Ternyata itu disentuh orang lain, diambil orang lain, dimakan orang lain. Kenapa? Karena memang bukan rezeki saya. Saya cuman bature rezeki. Bature itu bahasa Indonesianya apa? Pelayannya, pembantunya. Saya hanya pembantu, saya hanya pelayan yang mengantarkan rezeki ini kepada tujuannya. Ya, kepada tujuannya. Maka konsep ini kalau ada di kepala kita enak. Jadi setiap kali kita kok ngasih seseorang, jangan pernah merasa aku memberi. Memang itu rezekinya.
bukan milik saya. Dan belum tentu yang menerima jadi rezekinya. Seperti kasus saya tadi, udah dikasih ternyata merucut diambil orang lain. Ternyata rezeki orang lain. Dan saya nggak tahu cerita kelanjutannya. Apakah tadi yang saya kasih dimakan atau didum-dum sama teman-temannya. Wallahu a'lam. Tapi yang saya tahu tadi jadi rezekinya. Jadi rezekinya. Ini kalau ada di kepala kita enaknya luar biasa. Artinya apa? Tidak ada yang kita miliki kecuali yang kita emplok wal untal. Emplok wal untal. Dah itu milik kita itu. Setelah itu jadinya apa? Jangan dibahas. Nanti selera makan hilang. Yang kita amplok wal untal ya jadinya itu. Sebagian jadi sesuatu yang berenergi, sebagian jadi kotoran ampas-ampasnya, sisa-sisanya jadinya itu. Nah kalau udah ngerti begini, gak ruwet urip itu. Hidup gak bingung. Dari pagi kerja sampai malam. Kok aku nggak dapat duit ya? Namanya belum dapat rezeki. Pahala sudah, rezekinya yang sifatnya materi belum dapat. Jadinya hidupnya tenang. Dan kalau lihat orang lain kok dapatnya banyak, nggak akan iri, nggak akan dengki. Kenapa? Karena ngerti yang bagi Allah. Nah kalau Allah mau ngasih dia segitu, saya kok nggak suka, berarti saya nggak suka sama Allah. Gak suka sama pembagiannya Allah, berarti gak suka sama Allah. Yang kedua, semalam saya ngisi pengajian di Banjarbaru, itu di daerah Kalimantan Selatan. Ya tempatnya Ibu Nur Rohmah tuh. Calon besannya kakak saya tuh. Itu yang pakai baju serba pink itu, nah itu calon besannya kakak saya. Ibu Nur Rohmah itu. Di daerah sana ya. Di Banjarbaru. Nah saya ceramah di sana, itu ada tulisan di majelis. Bukan masalah apa yang kamu dapat hari ini, tapi yang jadi masalah apa yang sudah kamu berikan hari ini. Keren banget tuh kalimat. Jadi yang penting itu bukan hari ini aku dapat apa, tapi yang penting adalah hari ini apa yang sudah kamu berikan. Kalimat ini sederhana, tapi kalimat ini luar biasa. Karena sebetulnya yang kita dapat, betul-betul dapat itu, yang kita berikan ke orang lain, itu yang kita dapat. Kalau yang kita simpen, kita dapat kemudian kita simpen, berarti itu bukan milik kita. Betul enggak? Satu, mungkin milik maling. Betul? Mungkin milik maling, disimpan-simpan ternyata diambil maling. Betul? Yang kedua, mungkin milik tamu. Ya, yang ketiga, nah ini yang rodok enak tapi enggak enak. Nah kalau malaikat Israel alaihissalam kok mampir, terus lihat jenengan kok cocok, diangkut. Berarti yang disimpan jadi milik siapa? Milik ahli waris. Lah milik kita yang mana? Yang kita kirim ke akhirat. Yang kita kirim ke akhirat. Bisa sifatnya sodako, sifatnya hadiah, baik itu untuk ngasih orang, ya ngasih makan orang, ngasih makan keluarga, pokoknya kita bagi-bagi itu ya. Pada pasangan hidup, pada anak keturunan, pada kerabat, pada kawan, pada sahabat. Itu sebetulnya kita lagi dapat justru. Oh tabunganku tambah. Ya, tabunganku tambah, saldo akhiratku tambah. Justru itu kita lagi dapat. Makanya orang kalau memberi, pada hakikatnya dia lagi menerima. Saat memberi berarti lagi menerima. Jadi kalau jarang memberi berarti jarang menerima. Saya tipe manusia yang latihan, gak suka nyimpen. Ya, enggak suka nyimpen. Yang ada dum. Latihannya begitu. Ya belum lulus tapi latihan. Yang ada bagi, yang ada bagi. Cita-cita saya nanti kalau saya mati nanti, jangan sekarang. Janjinya kan jenengan mau berangkat duluan itu ya.
Setelah panjang umur, sehat wafil atilah kan semua meninggal ya. Tapi perjanjiannya kan jenengan survei lokasi dulu, berangkat duluan, baru nanti panggil-panggil saya, Beb lokasinya bagus gitu kan ya. Ya nanti kalau cocok ya saya nyusul. Ya. Insya Allah panjang umur semua, amin. Cita-cita saya itu nanti kalau is dead, sedo, tewas, gugur, wafat, mati, apapun namanya itu. Saya enggak pengen punya apa-apa di tubuh saya, kecuali pakaian yang saya pakai. Pengennya itu. Jadi tidak ada judulnya milik saya. Biar apa? Ke akhiratnya enteng. Terus gak ada apa-apa nih. Tidak pakai bawa macam-macam. Karena semua pengen sudah tak dum gitu ya. Ya dibagi. Itu hidup enak kalau bisa begitu. Nah selama kita tuh masih merasa milikku. Siap-siap rekoso uripmu. Ini quote of the day ya. Saat kita merasa ada sesuatu yang itu milik kita, siap-siap kamu akan tersiksa dengannya. Siap-siap akan tersiksa dengannya. Maka jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Karena itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya hak, cuman hak sewa, hak guna bangunan, hak pakai, bukan hak milik, hak pakai. Maka pakai itu untuk hal-hal yang baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya minta doanya insya Allah Jumat malam Sabtu, ponakan saya yang di pojok sana, Kak Viga itu, ya insya Allah akan melangsungkan pernikahan dengan Ananda Muhammad Hibbi, ya binti Syihab Fayumi dari daerah Martapura, Kalimantan Selatan sana. Insya Allah Jumat malam Sabtu. Jenengan kalau Jumat malam Sabtu rawuh saya senang. Karena saya enggak bagi undangan. Akad nikahnya di pengajian Jumat malam Sabtu besok. Silahkan datang. Doakan ya, biar jadi pasangan yang menyenangkan dunia akhirat. Ya, pasangan yang membahagiakan dunia akhirat. Dan pasangan yang sadar kalau pasangannya bukan miliknya. Kadang-kadang itu wedok ki ya. Rumangsa lanang ki wekku. Masyaallah dilirik wedok liyane langsung girap-girapan gitu ya. Miliknya Allah. Suami itu miliknya Allah. Istri miliknya Allah. Nanti kalau hidup konsepnya begitu akan nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan, mana kok hilang? Oh ya itu, ya pojok itu. Takut dilihat sama omnya gitu kan. Mudah-mudahan jadi pasangan yang betul-betul nanti punya anak keturunan miliaran. Amin, akeh gitu ya. Anak turunnya akeh gitu. Yang banyak yang bisa membahagiakan orang banyak. Amin, Allahumma amin. Beb nanti kalau Jumat malam Sabtu yang datang banyak, sugane kurang, ya wis alhamdulillah. Belajar sabar berarti tamunya. Insya Allah. Pokoknya hadir majelis seperti biasa Jumat malam Sabtu ada akad nikah. Dan doakan juga semoga ada yang jadi masuk Islam malam hari itu. Insya Allah ya, saya lagi nunggu seseorang yang siapa tahu malam itu dikasih hidayah masuk Islam. Amin. Terakhir, karena saya ada janji sama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ya saya kangen sama Habib Syekh, ya jadi enggak lama-lama. Semua tempatnya Habib Syekh sebentar, nyawang Habib Syekh terus pulang. Karena judulnya kangen. Boleh toh? Boleh, karena bentar lagi juga adzan maghrib. Ya sebentar lagi adzan maghrib. Waduh kok repot gini ya, susah meninggalkanmu. Berat hati untuk berpisah denganmu. Pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah. Jadi rezeki sudah dibagi. Jadi jangan pernah merasa kehilangan sesuatu. Karena enggak ada sesuatu yang hilang karena memang bukan milik kita. Kalau mau jadi milik kita, ya dumen bagi. Jangan disimpan. Simpan untuk anak, ya dumen buat anak. Simpan untuk istri, ya dumen buat istri. Jangan pernah dibagi. Dan salah satu pekerjaan ibu-ibu yang luar biasa adalah nyimpen emas di lemari. Luar biasa. Emas disimpan di lemari, kalung, gelang, cincin. Israel siap menyingkirkannya darimu alaihissalam.
Maka sebelum disingkirkan darimu, silahkan ya. Kalau saya dolen mas-masanmu itu pakai untuk buat pondok, buat pesantren, buat apa dan lain sebagainya, buat berangkat haji, buat umroh, beli sekarang banyak emas-emas palsu gitu ya. Warnanya sementing kan emas. Istri saya Kak Konita tuh pakai gelang, saya kaget, gelang apik men ya. Ternyata hadiah dari permen, regone murah. Regone murah, ternyata itu cuman plastik, tapi penampilannya begitu luar biasa. Bukan masalah gelangnya, tapi siapa yang memakainya. Betul kan ya? Dan bukan masalah siapa yang memakainya, tapi siapa yang melihatnya. Nah, gitu. Kalau yang melihat mata yang gak suka, palsu kan begitu. Tapi mata yang suka, Masya Allah bagus banget, palsu nggak kelihatan. Plastik, enggak kelihatannya asli. Jadi enak, modal murah meriah. Mesti setan bisi, ini buat simpenan. Nanti kalau. Orang yang berpikir nanti kalau terjadi yang nggak baik, berarti dia lagi berdoa yang nggak baik untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sallallahu Sallallahu